احفظوا ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. عدتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a bihi wa bi'ulum fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allama abuya al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu ardah fi kitabih Khasaisul Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis sadaqah. Masih pembicaraan kita, pembacaan kita dalam hal sedekah. Ya, dalam hal sedekah. Terakhir yang kita baca adalah ketika seorang Bani Israel melakukan kesalahan. Saya tidak sebutkan kesalahannya apa. Besar sekali dosanya yang dia lakukan. Tetapi setelah itu dia bersedekah dengan sepotong roti, ya. Maka sepotong roti yang ia sedekahkan itu diukur dengan kesalahan yang ia lakukan,
masih lebih berat ketimbang dosa yang ia lakukan. Itulah kehebatannya sedekah. Dan ini bukan berarti saya mau melakukan dosa-dosa untuk bersedekah, enggak begitu. Ya, tidak begitu. Karena kita belum tahu. Ya. Kalau sedekah ente betul, kalau sudah ente baik dari harta yang baik, ikhlas dan diterima oleh Allah SWT, kita beramal, tentu harapan kita diijabah oleh Allah. Tapi jangan mengandalkan wah pasti diijabah, jangan. Ya, nanti jadi sombong akhirnya. Atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik dengan catatan saya mau melakukan ini, saya melakukan itu yang akan menghapus dosa saya. Ya. Yang menghapus dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya persediaan adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya. Baik. Kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Jabir radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurbanun was-siyamu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, beliau menyatakan as-salatu qurban. Salat itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tentunya, dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dekat dengan Allah, ingin dicatat sebagai orang-orang yang baik, lakukanlah salat 5 waktu. Ingin bonus, silahkan kerjakan sunnah-sunnahnya. Ya, nggak usah banyak-banyak, gitu aja. 5 waktu, nggak tawar-tawar lagi tuh. Ingin bonus, kerjain yang sunnah-sunnah. Kita akan dapat bonus dari Allah SWT. Ya. Kemudian wasyamu junnah. Puasa itu bagaikan benteng. Ya. Bagaikan benteng buat hawa nafsu kita. Di dalam hadis yang lain diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang yang syahwatnya terlalu tinggi disuruh melakukan puasa. Karena puasa itu dari salah satu keistimewaannya adalah dia bisa dengan izin Allah membentengi hawa nafsu kita. Ya. Baik. Selanjutnya was-sadaqatu, ini yang sedang kita baca. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sementara sedekah pahalanya itu, ya, keistimewaannya itu tudfi'ul khati'ah. Seolah-olah kesalahan itu api, panas. Ya, api. Sedekah menghapus itu, memadamkan api itu seperti kama yudfi'ul ma'un nar. Seperti api yang dipadamkan oleh air. Jadi kesalahan kita seolah-olah dosa kita itu api. Api kan matinya sama air. Ya. Api itu matinya sama air. Bang Ajis pakai ngomong lagi, Bib, kalau apinya gede nggak mati sama air. Tega bener Bang Ajis ngomong begitu. Iya, Anda juga begitu. Jangan berlagak pilon. Sedekah, zina, mabuk, judi, terus dengan pikiran kaya tadi tuh. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Ya, jangan begitu. Yang sudah terlanjur kita lakukan, taubat kepada Allah, tambah lagi dengan sedekah. Begitu maksudnya. Ya. Jangan dijadikan alasan. Baik. Yang selanjutnya tuh ada kalimat-kalimat Habib belum jelas maknanya. Jadi liwatin.
Ya. Kenapa Bib nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi saya lewatin. Saya mau bicara yang saya tahu aja. Yang saya nggak tahu saya nggak bicara. Ya. Kita lanjutkan. Kepala sabdanya juga kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya. Qala wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ka'ab bin Ujrah innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhdin. Ai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging atau darah dan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram, makanan. Kan makanan gak haram yang saya makan, beras, daging, ikan, ayam, gak haram Bib. Kok ini bisa jadi mencegah kita dari tidak masuk surga? Yang haramnya bukan di situ, duit ente. Masa Bib duit haram? Nggak boleh kita pegang dong tuh duit. Bukan duitnya yang haram, cara mencari duit ente diharamkan oleh agama. Contohnya dari riba, dari judi, dari nyuri, dari khianat, dari apa? Korupsi, ya. Kan bisa haram semua tuh. Nah, itu nanti jadikan tubuh badan kita, darah kita semua kan dari makanan tuh. Energi yang kita miliki ini semua kan dari makanan. Makanya orang kalau lagi puasa lemes, kenapa? Kurang makanan. Sengaja dikurangin, tapi orang yang dikurangin makanannya itu dia lebih bisa megang hawa nafsunya. Ya. Kata sebagian ulama, hambatni abatni. Nafsu saya yang besar pada makanan menjatuhkan saya. Artinya apa? Ketika orang makan udah banyak, biasanya sesudah makan ngantuk. Habis ngantuk tidur. Di sini mau bagus bahasanya tidur. Di sebelah saya molor. Ya. Itu biasanya tuh. Ya. Baik. Jadi hadirin, hati-hati tuh. Jangan sampai daging, darah kita tumbuh dari sesuatu yang haram. Gimana caranya Bib? Usaha yang baik. Kalau nggak ngerti nanya, ini benar apa salah? Contohnya, saya seorang pegawai. Saya bekerja sama Bang John. Gaji tiap bulan 30 juta. Ya. Apa pekerjaan saya? Pekerjaan saya membeli atau bagian pembelian. Nah, itu biasanya sama orang-orang kantor disebut tempat yang basah. Kenapa basah? Banyak duit, ya kan? Nah. Bang John bilang sama saya, Bib, beli barang A di toko B di Senen. Ini duitnya. Percaya? Bang John percaya. Kasih duitnya. Harga barang itu di toko itu adalah 500.000. Tapi berhubung terlalu banyak orang yang baik, tuh toko jadi lebih baik lagi. Dia bilang gini, saya tulis berapa nih? Jadi kebanyakan orang yang baik, tuh toko lebih baik lagi. Nanyain, saya tulis berapa nih? Sebab berapa nih pekerja nih? Bang Jom bilang, oh jangan. 500.000, Anda tulis 500.000. Kok begitu? Saya lihat yang lain-lain nggak begini, nggak kayak Bapak. Saya bilang gitu, ya, kok Bapak nggak kayak yang lain-lain? Biasanya kalau 500 suruh tulis 550. Kan nggak tahu bosnya. Saya jawab, bos saya tidak tahu, tapi Allah kan tahu. Dia sudah tulis 500.000.
Selesai. Aman. Duitnya halal, masuk. Kasihkan kepada Bang John kasih. Ini buat ente. 50.000. Halalan thayyibah 50.000. Masuknya bunyi plung, enggak ada bunyinya. Sebab duit halal, ya. Satu lagi lain. Disuruh pergi ke beli barang. Seperti tadi. Harga 400.000. Belum ngomong nih, udah baik nih orangnya, belum ngomong. Dari saking baiknya nih orang, kok Pak tulis di bon 475.000, padahal 400.000 harganya. Bang John kan nggak tahu, percaya aja 475.000, keluarin 400.000. Keluarin 475.000, kasih keluarin. 75 masuk. Taki bukan plung, blum. Bunyinya gitu. Kenapa? Haram soalnya. Kayak petasan. Itu haram percuma. Coba dia jujur, 25.000 lebih bagus daripada 2,5 juta yang haram. Itu nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Itu saudara di mana? Bukan di sini, di Singapura. Kalau di Indonesia sih alhamdulillah saudara. Nggak ada yang begitu. Ya. Itu cuma di Singapura. Yang suka begitu tuh ngerubah bon tuh di Singapura. Di sini nggak beda, saudara-saudara ya. Banyak juga yang begitu. Betul tidak? Ada nggak yang begitu? Ada. Orang saya menyaksikan sendiri kok, bukan kata orang lain. Dan pernah ditawarin lagi seperti itu. Ya, jangan, saudara jangan ketipu oleh itu, jangan. Ini Nabi udah mengancam nih. Setiap daging dan darah yang terbit, yang timbul, yang tumbuh karena dari barang yang haram, kalau kita tidak bertobat kepada Allah, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Ya memang sekarang kan nggak pernah ngelihat, ini korupsi juga nggak tahu neraka. Kalau udah tahu neraka sih jauh dia dari korupsi, dari jauh juga dia mundur udah. Kalau dia tahu api neraka. Adab yang teringan di dalam api neraka, yang saya masih ingat, itu orang dikasih sepatu. Dikasih sepatu, tapi panas sepatu itu. Biasanya kalau panas kan yang melepuh yang mana? Kaki. Tapi nanti di neraka dikasih sepatu di bawah, otak kita mendidih. Gimana caranya, Bib? Itu urusan Allah, bukan cara. Nggak perlu ente tanyain. Itu urusan Allah. Ada. Dan lebih dari itu. Itu urusan Allah. Jadi saudara, ini bukan film cemen ya, bukan film kartun, bukan. Neraka ini bukan film. Ada. Ya, ada azab benar, ada azabul qabr, ada surga juga. Kalau di surga nikmat saudara-saudara. Belum masuk kita udah kepengen masuk di surga. Ya. Nikmat, segala kenikmatan ada dalam surga. Mudah-mudahan kita semua min ahli jannah insyaallah. Nah, manusia memang tidak ada gading yang tak retak. Tapi yang paling baik ketika dia ngaku salah dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima tobat oleh Allah SWT. Selama nyawa kita belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan nggak diterima kayak Firaun. Sudah mau tenggelam, sekarang saya percaya Tuhan Allah itu Tuhannya Musa dan Tuhan orang-orang mukminin. Ya kita terima. Kita juga begitu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hambanya selama belum sampai nyawanya di tenggorokan. Nah, ini juga dalil buat kita, nyawa nggak langsung brut diambil sama malaikat, biasanya dari bawah dulu terus sampai ke atas. Makanya biasanya katanya kok udah dingin nih. Ya. Biasanya orang kalau sudah mati dingin. Suhu badannya tuh lain. Anget sebentar dingin terusnya. Ya. Dan anehnya pada tahu tuh binatang. Yang biasa ngetup binatang kalau nih udah mati nggak mau. Nyamuk emang mau gigit mayit? Nggak mau. Nggak mau dia. Ya, nggak mau gigit mayit. Tahu, kecuali berupa azab.
ya. Itu pernah terjadi dulu di daerah saya, ya. Di Bogor. Wallahu alam apa itu yang dilakukan oleh dia, kita nggak paham. Waktu mati ditaruh nih perempuan, itu keluar kutu, saudara, jutaan tuh kutu dari kepalanya. Dari mana tuh kutu? Keluar kutu itu. Ibu saya kebetulan dari orang yang menjenguk itu jenazah, ya. Itu keluar kutu dari kepalanya. Sampai bingung semuanya, dipanggil satu orang yang mengerti, dibacain, diapain gitu, hilang. Kira-kira dari mana tuh? Ada apa tuh yang begitu? Itu kejadian. Itu di dunia bisa kelihatan tuh, ada yang begitu itu tuh. Ya. Paling tidak tuh di kita kan suka ada orang-orang yang suka main susuk. Jangan sembarangan tuh main susuk-susuk, pasang susuk. Ya. Ibu-ibu jangan pakai susak susuk. Nanti ketusuk. Ya. Jangan suka main susuk-susuk nanti ketusuk. Jangan. Ya. Biarin muka kita jelek asli. Cakep memang dari Allah, jelek juga Allah yang bikin, bukan orang yang bikin. Nggak ada yang bukan bikin. Nggak usah pakai itu-ituan, jangan. Atau sama suaminya supaya suaminya begini, semuanya begini. Jangan begitu. Allah sudah menentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mengepalai wanita. Bukan berarti sombong, bukan berarti laki enggak punya dosa, bukan perempuan berarti jelek, tidak bisa mimpin. Bisa mungkin perempuan mimpin. Tapi Allah sudah menentukan itu, Allah lebih tahu daripada kita. Suami layaknya dihormati. Kecuali kalau suami kita sudah menuduh yang haram, nah jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada siapapun dalam rangka maksiat kepada Allah. Ibu kita kek, bapak kita kek, enggak boleh kita taati. Kalau nyuri, nyuruh khianat, jangan. Tapi kalau kebaikan, bismillah. Dan wajibnya seorang istri taat kepada suami. Ya, suami bagaimana? Sayangi istrinya, beri haknya, harus tanggung jawab. Islam ini nggak menangin laki, nggak menangin perempuan, disamain hak, masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Laki punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan punya kewajiban. Jadi kemarin nih urusannya, ya, di mana tadi? Oh, dari darah dan daging yang tidak akan masuk surga kalau tumbuhnya dari barang yang haram. Semoga Allah jaga kita semua, ya. Kemudian galala innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin annaru aula bih. Neraka tempatnya. Ya, kalau dia tidak bersobat. Kemudian as-salatu gurbah. Sebagian saya tidak maknakan, ya. Tapi di dalam hadis ini juga. As-salatu qurban. Salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maaf. Yang mana yang saya baca urusan? Nah, betul. Qala as-salatu qurbanun wa shaumu junnatun. Sudah saya baca ini. Sama dengan yang atas, ya. Baik. Bunyinya aja lain sedikit. Salat itu mendekatkan kita kepada Allah. Puasa benteng, sedekah menghapus kesalahan seperti salju kena matahari. Gimana? Cair, hilang. Ngalir sudah hilang. Ya. Beda kalau tadi seperti api disiram air, nah ini seperti salju kena matahari hilang. Ya. Artinya sedekah itu masya Allah sangat baik sekali
dan banyak artinya buat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersedekah. Sudah sering saya katakan, sedekah nggak perlu banyak. Yang penting kita ada sedekah. Nanti di sini ada. Cuma jangan dijadikan dalil. Anda kaya, ngaji dengan saya di sini. Habib bilang, sedekah nggak perlu banyak. Padahal ini orang top nih, duitnya miliaran. Kalau sedekah 5.000, 10.000. Itu kenapa? Oh, Habib bilang, sedekah nggak perlu banyak. Bukan begitu, saudara. Tergantung keadaan diri Anda. Kalau Anda sanggupnya 5.000, marhaba. Tapi kalau orang miliaran, masa 5.000 sedekahnya? Hah? Bantu masjid nih. Kalau orangnya miliaran, mungkin dia bisa tikal semuanya. Udah, gak usah. Biar saya aja sendiri. Kan begitu kalau orang karim. Tapi kalau orang yang bakhil, begitu rapat menentukan siapa penyumbang masjid, nggak pernah hadir. Padahal dia kaya. Kenapa? Karena takut diminta. Jangan. Keluarkan zakat. Keluarkan sedekahnya. Allah tambah, Allah beri berkah, Allah beri sehat, beri afiat, dan nanti insya Allah meninggalnya juga dengan husnul khatimah. Insya Allah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fadzakara al-hadits ila an qala fihi thumma qala, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang nih hadisnya tapi tidak ditulis semua. Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, tidakkah aku menunjukkan kalian kepada pintu-pintu kebaikan? Ya. Tentu dijawab oleh para sahabat, bala, pasti ya Rasulullah, mau ya. Apa tuh abwabul khair? Qultu bala ya Rasulullah. Si ini langsung jawab nih, ya. Mu'adz jawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau ditunjukkan. Nah. Bala ya Rasulullah, qala as-saumu junnah, puasa junnah. Puasa benteng hawa nafsu. Ini yang sedang kita baca. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, sama. Ya, jadi ini beberapa riwayat bahwasanya sedekah itu seperti air yang mematikan api. Matikan tuh api kita dengan apa? Dengan sedekah. Ya. Qala wal mutasaddiqu mashmulun bidu'ain zakiyyin tahirin min arwahi zakiyatin tahirah. Orang yang bersedekah itu termasuk di dalam doa yang suci, yang bersih daripada ruh yang suci, yaitu malaikat. Artinya orang-orang yang bersedekah itu dapat doa daripada malaikat, dijabah doanya malaikat karena suci, nggak punya dosa malaikat itu. Wahumul malaikah ini, ya, wahumul malaikah. Allati tad'u kulla yaumin lil munfik bil khalaf wa lal mumsik bil talaf. Bahwasanya malaikat itu, saudara, Allah menciptakan ada malaikat yang kerjanya mendoakan orang yang berinfak dengan ditambah rezekinya oleh Allah, dan mendoakan orang yang pelit. Ini ada dua makna. Sebab malaikat nggak pernah mendoakan yang tidak baik dengan binasa. Jadi seolah, ya Allah, orang yang berinfak tambah hartanya, luaskan rezekinya, berkahkan rezekinya. Sementara satu lagi bilang, ya Allah, orang yang pelit biar binasa, binasakan hartanya. Tapi dua makna nih. Maksudnya binasakan hartanya bukan dibinasakan, tapi yang tadinya nggak mau sedekah, dia langsung sedekah luar biasa. Itu maksudnya. Ya, dibinasakan untuk sedekah lebih dari orang tadi. Sebab malaikat nggak pernah mendoakan jelek. Itu ada selalu tuh dua malaikat begitu.
Tapi bisa juga diartikan kehancuran. Ya. Taqul Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Rabb, orang yang berinfak ganti. Wa'ti mumsikan talafan, berikan kepada orang yang memegang, yang tidak mau ini binasa atau rusak, hancur. Nah, itu ulama mempunyai dua makna. Satu mengatakan bahwa dihancurkannya bukan dihancurkan oleh Allah, tapi tadinya dia bakhil, dirubah oleh Allah menjadi baik. Toh-tohan terus sedekahnya luar biasa. Dihabiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, kita dalam Islam kan kita sering baca surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau udah diam di situ aja rugi semua. Setiap manusia rugi. Rugi nih. Kalau apa? Kalau tidak melaksanakan yang selanjutnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Udah, enggak cukup. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suruh amal soleh. Kalau Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, enggak pakai tawasaw bis sabr, tawasaw apa? Wa tawasaw bis sabr, tawasaw apa tadi? Tawasaw, enggak saling mewasiatkan dalam hak, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Amal soleh itu kan sudah cukup. Tapi dijelaskan lagi, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Jadi enggak cukup dengan hanya iman saja. Kita sudah iman. Illal ladzina amanu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ente mati langsung, oke, selamat. Tadinya kafir, mau mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mati, enggak punya amal apa-apa, surga. Tapi kan enggak begitu kita. Tidak semua orang begitu. Jarang orang yang begitu, saudara-saudara. Ya, jarang orang yang begitu. Dulu zaman sahabat ada. Di zaman sekarang ada juga, ya. Nenek-nenek. Orangnya bukan orang Islam tadinya. Orang kulit putih lagi. Sudah mau akhir hayatnya, minta dibimbing syahadat. Baca, dibimbing sama satu guru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Habis. Itu berarti loncat ke surga sudah. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ya, tidak semua orang seperti itu. Jadi harus orang itu untuk mendapatkan surga harus punya karcis. Surga enggak gratis. Orang kalau mau masuk surga harus punya karcis. Karena surga tidak gratis. Kalau mau masuk neraka gratis karena dia sama-sama dengan iblis. Sama juga is semuanya tuh. Jadi semua is tuh. Ya, itu. Kenapa? Dengan iblis. Ya, nggak bisa. Kita harus ada amal soleh. Mana amal soleh banyak? Masya Allah, amal soleh banyak. Sedekah, puasa, haji, umroh, nyenengin orang, bikin ketawa orang. Tapi bukan jadi kerjaan, bikin ketawa orang. Bikin ketawa orang ini jangan kerjaan, ngambil duit untuk cuma ngetawain orang itu kurang baik. Ya, bikin senang orang, senang hati orang. Ya, baik. Banyak nih perbuatan baik. Sampai nunjukin jalan. Dapat ganjaran gitu. Wa irsyaduka rajula fi abdi dhalali laka sadaqah. Engkau menunjukkan orang di jalan salah nih jalannya nih. Pak mau kemana Pak? Oh saya mau ke Kemayoran gang ini misalnya. Gang 3 misalnya. Dia masuk ke gang 5. Oh Pak ini gang 5 Pak. Bukan gang 3. Bapak mau gang 3 ya? Baik, ayo saya anterin. Itu gede ganjarannya, sedekah itu. Jadi sedekah tidak harus dengan uang saja. Mulut omongan yang baik, nunjukin orang, amal ma'ruf nahi munkar. Itu sedekah, saudara-saudara. Sedekah.
Bayangkan rezeki yang kita dapatkan dari kerja sebagai seorang suami, dimasukkan yang paling afdol sedekahnya itu kepada mulut istrinya. Itu sedekah juga yang oleh Allah. Kenapa kok begitu? Balikin. Kalau itu kita kasihkan uang yang kita dapat dari kerja, kita kasihkan ke teman kumpul keboknya. Dosa enggak? Dosa. Itu saudara. Diberikan kepada istrinya, istrinya kan wajiban dia. Tapi Allah berikan sebaik-baiknya sedekah. Luar biasa saudara. Jadi amal soleh ini baik, banyak sekali. Tinggal kita milih mana yang kita mampu nih, yang kita bisa. Semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kayak tadi kan nggak pakai modal tuh. Orang mau ke gang 7, salah. Ke gang 3, ambil, bawain. Ada orang buta mau nyeberang, pegang tangannya, seberangin. Sedekah. Hah? Ada janda nganggur, kawinin. Sedekah. Ya, tapi bener-beneran lillahi ta'ala nikah. Ya, gitu. Tapi dia nggak punya istri. Kalau yang punya istri jangan, ya. Ya. Baik. Hadirin, di antara perbuatan-perbuatan baik itu adalah sedekah. Salat, puasa, haji, umroh, dakwah, nunjukin orang yang salah, nasihatin orang dengan yang baik, ya, itu semua kita dapat ganjaran sedekah. Cuman ada yang umum, ada yang khusus. Tapi dapat ganjaran sedekah. Ini sedekah pintu amal yang baik. Makanya di sini judulnya as-sadaqah khairu abwabil bir. Sedekah itu sebaik-baiknya jalan kebajikan. Ya, nah. Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu abwabil bir as-sadaqah, sebaik-baiknya jalan pintu kebajikan adalah sedekah. Jadi Anda kalau mau mulai masuk ke pintu kebajikan, usahakan tuh ada sedekah. Karena di dalam sedekah itu ada melawan hawa nafsu, saudara. Ngeluarin uang yang kita capek cari, ngeluarin uang yang kita senangi, ya, yang kita ingin banyak, kita keluarkan untuk orang, nggak ada urusannya sama kita, kenal juga enggak, minta kita kasih, itu kan melawan hawa nafsu tuh, ya, jadi keutamaannya banyak. Baik, galawal mutasaddiqu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, di antaranya, tadi udah kita dengar ya, jaga kita dari api neraka, ya. Insyaallah. Kemudian menghapus api itu seperti menghapus air menghapus api, ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Bahwa orang yang bersedekah itu nanti akan dilindungi yaumul qiyamah. Yang mana nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar, hadirin, matahari itu dekat sekali dengan kita. Ada keterangan menerangkan 1 jengkal. Jauhnya kayak gini, panasnya luar biasa. Kita sering ngeluh panas kan? Udah ada AC, udah ini masih ngeluh panas, ada kipas angin masih ngeluh panas. Bagaimana nanti yaumul qiyamah? Anda nggak bisa bayangkan ini, belum terjadi, tapi bakal terjadi. Ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan di sini, wal mutasaddiqu fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang yang bersedekah akan dilindungi oleh sedekahnya dari panasnya matahari di yaumil qiyamah. Tergantung. Bagaimana kira-kira pencontohannya? Pencontohannya gini. Payung, banyak payung. Ada payung kecil, ada payung sedang, ada payung dulu, orang dulu yang hitam tuh, gede kan? Nah, ada lagi yang gede bener, yang biasa digunakan untuk kalau ada perkawinan, gini, diputer-puter. Payung sabuan namanya. Beda besarnya kan? Nanti di akhirat juga besarnya lindungan Allah dari matahari tergantung tuh. Bagaimana sedekah Anda? Yang banyak sedekahnya banyak lindungannya. Enggak panas dia nanti. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW,
Qala wal mutasaddiqu belum ya, sebenarnya belum nih. Wal mutasaddiqu fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah, orang yang bersedekah akan ada di bawah lindungan sedekahnya nanti yaumil qiyamah dari panasnya matahari. Ya. Yauma la dhilla min harri syams. Ketika itu enggak ada pelindung kita dari matahari, enggak ada. Enggak ada yang jual payung. Enggak ada yang jual jas hujan. Sekarang masih banyak yang jual payung, yang jual jas hujan, banyak kan? Nanti di sana enggak ada. Saudara, nanti yaumul qiyamah di mahsyar itu orang telanjang semua. Sekarang orang senang lihat pornografi, bersyahwat lihat pornografi. Nanti di akhirat, kalau saya nggak bilang porno, itu nggak dilihat sudah. Tidak pakai baju, tapi orang nggak ke situ pikirannya. Selamat apa celaka saya? Udah nggak kelihatan lagi dari dahsyatnya yang kita hadapi nanti yaumul qiyamah, yang akan kita hadapi nanti. Orang yang bersedekah ada lindungan tuh dari panasnya matahari. Keluh kesah semua, ada yang berenang, ada keringat seperti ini, ada yang kelelep, ada yang ini, dan tergantung amalnya masing-masing. Tapi yang suka bersedekah, dia punya payung. Sedekahnya akan jadi payung dia di panasnya matahari yaumul qiyamah. Ya, kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, semua manusia di bawah naungan sedekahnya nanti yaumul qiyamah, ya, hatta yuqda bainan nas, sehingga Allah menyelesaikan hitungan mereka masing-masing, hukum mereka masing-masing. Ini surga, ini neraka, ini surga, ini neraka. Itu enggak lama tuh nunggunya nih. Berapa miliar manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang? Berapa miliar manusia kumpul di satu tempat semuanya. Haji saja kita bingung lihatnya. Itu baru 3-4 juta. Nanti yaumul qiyamah dikumpulkan orang dari awal Nabi Allah Adam sampai terakhir umat Nabi Muhammad SAW. Kumpul di situ semua. Nah, orang-orang yang punya sedekah dilindungi, dinaungi oleh sedekahnya, punya payung dia. Silahkan. Yang ingin dipayungi jangan litpe. Ini litpe bahasa Mandarin. Ya, bahasa mana? Ada Mandarin, ada satu lagi. Kan ada banyak, ada modelnya. Ada Mandarin, ada apa lagi? Hah? Hakka. Ini bahasa Hakka. Ya. Jangan pelit. Sedekah. Ya. Bu, kedengaran Bu? Ada ibu-ibu nggak di sini? Kalau punya suami pelit, ibu harus marah. Apa nggak mau dipakein payung nanti yaumul qiyamah? Ya, jangan justru ibu yang nyuruh pelit suaminya. Bu, sudah kebenyes, jangan banyak-banyak, Pak, buat saya. Buat beli emas, buat beli berlian, buat disimpan. Jangan. Sama-sama bareng. Suami dermawan, istri dermawan. Masya Allah. Ke surganya bareng deh tuh. Seperti dulu pengantin baru kelenteng berdua, nanti ke surganya juga begitu, berdua. Insya Allah. Ya. Jangan jadi sabab pelitnya seseorang, jangan. Ya. Wa fi riwayatin an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat, Nabi bersabda bahwasanya pelindung manusia di hari kiamat, ya, payung manusia, penjaga dia dari panasnya matahari adalah sedekah. Sedekahnya dia. Kalau yang nggak punya sedekah, kira-kira bagaimana? Kecuali orang yang memang tidak mampu lain. Tapi yang tidak mampu kan ada sedekah yang nggak pakai modal, kayak tadi, ya kan? Orang buta jalan mau nyebrang, seberangin, bersihin masjid, ya kan? Masya Allah, masjid bersihin, datang ke warung, lihat umpamanya lacinya terbuka, duitnya banyak, bersihin. Begitu. Itu mah bukan bersihin, nyolong namanya, saudara-saudara, bukan bersihin itu, ya. Bersihkan masjid, ya. Ngangkat orang jenazah, mandikan jenazah. Itu begitu. Kan ada surga-surga itu.
nyari sodako. Ya. Ada umpamanya kita jalan, kelihatan ada apa namanya? Kulit pisang. Ambil uang. Taruh di tempatnya. Kita lihat jalan, ada orang yang suka jahil kan? Naruh-naruh paku-paku, ambil, buang. Sedekah itu. Ya. Jadi enggak seharusnya harus pakai duit semua, enggak. Ya. Ada yang enggak pakai duit tuh, ya. Banyak lagi. Baik, jadi orang itu nanti tergantung sedekahnya tuh. Perlindungannya di yaumil qiyamah. Kemudian qala Yazid fakana Abul Khair Marsad, ada Marsad namanya. La yukhti'una. Ini lihat nih. Ini sahabat nih. La yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fi bi syai'. Ada satu orang namanya Marsad, dia enggak pernah satu hari lewat kecuali bersedekah. Usahakan Anda begitu. Bib, gimana caranya? Kita kan sholat subuh di masjid. Ini ada ginian nih, kotak amal. Trauma. Kalau nggak ada di masjid, di rumah bikin trauma. Saya nggak ada ketemu masjid. Biasa di masjid saya ngeluarin berapa? 10.000. Keluar di rumah, taruh 10.000. Ntar udah banyak bagiin, sama aja. Ini dia nih Marsad, tiap hari nggak pernah nggak sedekah, walaupun sedikit. Kadang-kadang dengan kue yang nggak berarti, kue, buah sedikit, tapi dia bersedekah. Nah, ini kan contoh buat kita. Ini contoh buat kita. Kemudian yang tahu pelit dan tidak pelitnya, saya nggak usah ngomong sebetulnya. Anda tahu sendiri, diri Anda sendiri. Anda akan mengakui ini saya ngomong, Anda pelit atau tidak pelit, diri Anda yang tahu. Nggak usah saya tunjuk, ente begini, nggak usah. Ketika saya mengatakan demikian, Anda bisa mikirkan diri Anda, siapa saya? Ayo. Saya termasuk orang dermawan, apa seorang pelituan? Terserah. Anda bisa lihat sendiri diri Anda sendiri. Ya, baik. Jadi dia selalu bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit, kue-kuean, buah, ya. Mungkin bumbu masak yang enggak kelihatan. Tapi itu perbuatan yang baik, ya. Gala as-sadaqatu saddun mani'un bainal mutasaddiq wasu. Ketahuilah bahwa sedekah itu adalah benteng yang sangat kuat antara orang yang bersedekah dengan kejelekan. Tameng yang kuat antara orang yang bersedekah dengan kejelekan. Maknanya orang yang bersedekah itu punya tameng. Punya tameng. Ya. Mempunyai tameng seperti orang ngaji punya tameng. Apa maksudnya? Kalau waktunya sudah habis, tamengin, berhenti ngajinya. Ya, ditamengi itu. Ya. Jangan terus. Kalau terus nggak ada tamengnya dong. Ya, sampai sini dulu, nanti teruskan minggu yang akan datang. Ya, yang penting saudara harus tahu sedekah itu tameng tuh kita dari kejelekan. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sini, kalau sebelum ini kita merasa diri kita nih kurang dermawan, tambah kedermawanan kita. Kalau kita merasa diri kita enggak pernah bersedekah, ayo mari bersedekah. Jangan ngomong zakat, kalau zakat itu wajib, jangan. Ini yang sunnah nih. Kalau zakat ente enggak zakat, dosa. Kalau sedekah ente enggak sedekah, enggak apa-apa, cuman enggak punya ganjaran. Ini sedekah sunnah, bukan zakat. Ayo lihat diri Anda sendiri. Ya, mari dalam hidup kita ada sedekah. Dalam hidup kita ada menolong orang. Dalam hidup kita ada menyenangkan orang lain. Mengurangi beban kesulitan orang lain. Insya Allah nanti Allah senangkan kita, diangkat beban kesulitan kita, dibahagiakan di akhirat kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.